Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan diberi kekuatan untuk terus belajar di masa-masa pandemi yang belum selesai ini. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang mekanisme jaringan komputer dan jenis-jenis jaringan komputer. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas terkait dengan mekanisme jaringan komputer. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan bahas dulu pengertian sistem jaringan komputer. Jadi, sistem jaringan komputer merupakan kumpulan komputer atau peralatan lain yang terhubung menjadi satu kesatuan, sehingga informasi dan data yang bergerak melalui media penghubung bisa saling bertukar informasi. Nah, apa saja sih media penghubungnya? Media penghubungnya banyak, cuman ada beberapa syarat yang wajib ketika kita membuat sistem jaringan komputer. Nah, syarat yang wajibnya seperti media penghubungnya seperti router atau modem atau hub. Nah, komponen sistem jaringan komputer adalah yang pertama ada sender. Sender ini sebagai untuk pengirim data informasi. Selanjutnya ada protokol, yaitu untuk men-encode dan mendekode data informasi. Nah, maksud dari protokol ini adalah peraturan dalam mengirim dan menerima paket data informasi dalam sebuah jaringan. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika kita ingin mengirimkan file di handphone kita ke handphone orang lain melalui Bluetooth, nah kita kan harus sambungkan dulu atau pairingkan dulu HP kita dengan Bluetooth HP yang ada pada teman kita yang akan menerima file tersebut. Nah, ketika sudah terhubung, kita kirimkan dan ada pemberitahuan tuh di HP teman kita untuk menerima atau menolak file tersebut. Nah, proses itulah yang disebut dengan protokol. Jadi, harus memenuhi aturan-aturan terlebih dahulu untuk mengirimkan atau menerima file. Gitu ya. Jadi, ketika teman-teman ngirim file dari handphone kalian ke HP teman kalian melalui Bluetooth, nah ada aturan-aturan tertentu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung dikirim gitu. Nah, itu harus ada aturan-aturan dulu. Nah, aturan tersebut disebut dengan protokol. Nah, setelah melewati protokol, baru informasi atau data tersebut akan melewati media transmisi untuk kemudian saling bertukar informasi dan kemudian sampailah pada receiver atau perangkat penerima. Jadi kesimpulannya, komponen utama yang ada pada sistem jaringan komputer ada sender. Sender ini alat yang digunakan untuk mengirim sebuah data atau informasi. Nah, sender kemudian akan melewati protokol terlebih dahulu. Jika protokolnya sudah sesuai, maka akan dilanjutkan melalui media transmisi atau transmission. Setelah melewati media transmisi, barulah ke receiver, ke penerima data atau informasi. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagaimana sih cara kerja sederhana jaringan komputer itu? Oke, jadi secara sederhana pertama sender nih. Sender akan menghubungi receiver melalui protokol. Jika protokolnya sudah sesuai antara penerima dan pengirim, maka informasi atau data akan dikirimkan melalui media transmisi. Nah, setelah itu barulah data atau informasi tersebut sampailah pada receiver gitu. Nah, sebagai contoh teman-teman perhatikan mekanisme jaringan bekerja pada gambar ini. Nah, dua komputer di atas ini adalah sender. Oke, dua komputer di atas ini, yang ini. Nah, ini adalah sender yang berfungsi memberikan data atau informasi kepada komputer di bawah ini. Nah, si sender akan memberikan informasi atau data kepada komputer di bawah ini. Nah, komputer di bawah ini otomatis adalah receiver ya. Receiver. Oke, ini receiver, ini dua sender misalkan gitu ya. Nah, sebelum komputer sender mengirimkan data atau informasi, komputer sender tersebut harus melewati tembok dulu nih. Tembok yang ini ilustrasi ya, biar teman-teman lebih mudah memahami ya.
Nih, jadi sebelum si sender ini mengirimkan data atau informasi kepada komputer di bawah ini, kepada receiver di bawah ini, komputer sender ini harus terlebih dahulu melewati tembok yang ini ya, tembok ini dulu. Nah, tembok ini adalah sebagai protokol. Jadi aturan-aturannya dulu harus sesuai dulu. Kalau misalkan sudah sesuai, barulah komputer sender bisa mengirim data atau informasi kepada receiver. Gitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya protokol itu adalah tembok yang harus dilalui oleh komputer sender kepada komputer receiver, atau sebaliknya receiver kepada sender gitu, harus melalui tembok ini dulu, aturan-aturan ini dulu. Nah, ketika aturan-aturan ini sudah terpenuhi, barulah dikirimkan data atau informasi tersebut. Nah, teman-teman, itu secara sederhana bagaimana mekanisme atau cara kerja sebuah sistem jaringan komputer. Nah, teman-teman silahkan pelajari kembali dengan menggunakan bahasa kalian, diputar-putar kembali videonya, baca referensi agar lebih mudah memahami bagaimana cara kerja sistem jaringan komputer. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas sistem, mekanisme, cara kerja jaringan komputer. Nah, selanjutnya kita akan bahas ada apa saja sih tipe jaringan komputer itu. Nah, berdasarkan tipenya, jaringan komputer terbagi kepada dua, teman-teman. Ingat ya, ini berdasarkan tipenya, teman-teman. Berdasarkan tipenya, jaringan komputer terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tipe, ini dia, tipe client server. Adalah sistem jaringan ini yang terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Nah, jadi pada tipe client server ini, pada jaringan ini, ada komputer yang bertindak sebagai klien, ada juga komputer yang bertindak sebagai server. Nah, komputer klien adalah sebagai perantara untuk dapat mengakses data atau informasi pada komputer server. Sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien, seperti itu, teman-teman. Oke, itu ya. Jenis tipe jaringan yang pertama, ada client server. Selanjutnya ada lagi tipe peer-to-peer. Nah, berbeda dengan client server, tipe peer-to-peer ini dia tidak diketahui, teman-teman. Dia tidak diketahui atau tidak ada komputer klien ataupun komputer server, karena semua komputer yang terhubung pada jaringan tersebut dapat menjadi server ataupun menjadi klien. Maksudnya gini, ketika komputer tersebut meminta data atau informasi kepada komputer lain, berarti komputer itu menjadi klien karena dia meminta data atau informasi. Sedangkan sebaliknya, ketika komputer tersebut memberikan data atau informasi kepada komputer lain, artinya pada saat itu komputer tersebut menjadi server karena melayani atau memberikan data atau informasi dari komputer lain. Jadi teman-teman pahami aja dua kata kuncinya. Ketika komputer tersebut meminta, dia artinya menjadi klien. Ketika komputer tersebut memberikan, dia berarti seketika itu menjadi server gitu. Jadi client server ya gitu. Meminta dan melayani gitu. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai tipe jaringan komputer. Jadi intinya berdasarkan tipenya, jaringan komputer dibagi ke dalam dua kategori, yaitu client server, di mana satu jaringan ada komputer yang bertindak sebagai server dan komputer lain bertindak sebagai klien. Sedangkan pada jaringan tipe peer-to-peer, pada jaringan tersebut semua komputer yang terhubung bisa jadi klien dan bisa menjadi server. Jadi tidak diketahui mana kliennya, mana servernya. Hanya diketahui saja ketika dia meminta, berarti dia menjadi klien. Ketika dia melayani, memberikan, dia menjadi server gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya. Nah, berdasarkan letak geografisnya, yaitu jaringan komputer yang dihubungkan berdasarkan jarak letak antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Jadi komputer yang saling berhubungan gitu ya, dalam berdasarkan tata letaknya gitu. Nah, berdasarkan jarak antar perangkat yang terhubung jaringan komputer ada 3. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Nah, merupakan jaringan yang mencakup wilayah kecil
maksimal jaraknya yaitu 10 km. Salah satu contohnya adalah komputer yang terhubung di ruang lingkup sekolah, kampus, ataupun kantor. Ya, jadi jaraknya kecil, dia tidak lebih dari 10 km. Jadi batas jarak maksimalnya itu 10 km, seperti terhubung di jaringan sekolah, kantor, kampus, dan lain sebagainya. Yang kedua, lebih jauh jangkauannya daripada LAN, ada yang disebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, sesuai dengan namanya, metropolitan, jaringan ini mampu menghubungkan komputer dalam satu kota yang berjarak 10-50 km dengan kecepatan transfer yang tinggi. Oke, jadi ini lebih jauh daripada LAN, jaraknya dari 10-50 km ya, itu adalah MAN. Oke, yang terakhir setelah MAN ada yang disebut dengan WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas berjarak 100 km sampai 1000 km, dan ini mampu menghubungkan antar wilayah, negara, bahkan antar negara. Oke, jadi teman-teman, berdasarkan letak geografisnya tadi, komputer dibagi ke dalam 3, ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali berdasarkan fungsinya. Jaringan komputer dibagi ke dalam 2, yaitu ada yang peer-to-peer. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman, peer-to-peer ya. Nah, peer-to-peer ini seperti pembahasan yang tadi sudah kita sampaikan di awal, artinya semua komputer yang terhubung kepada jaringan bisa menjadi klien ataupun bisa menjadi server. Nah, perhatikan gambar ini teman-teman, seluruh komputer yang terhubung pada jaringan ini ya, terhubung pada jaringan peer-to-peer ini bisa menjadi server dan bisa menjadi klien, tergantung dia fungsinya sebagai apa pada saat itu gitu. Nah, yang kedua ada lagi yang disebut dengan client server. Sama tadi juga client server kita juga sudah bahas di awal. Intinya pada jaringan client server ini ada komputer yang menjadi server dan ada komputer yang menjadi klien. Nah, ini perhatikan ya, kalau server dia yang memberikan layanan, sedangkan klien dia yang meminta sebuah layanan atau sebuah data atau informasi. Oke, selanjutnya ada berdasarkan topologi. Nah, topologi sendiri artinya ilmu yang mempelajari tentang cara atau konsep menghubungkan dua komputer atau lebih. Nah, berdasarkan topologi nih teman-teman, berdasarkan topologi ya, jaringan komputer terdiri dari topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, dan yang terakhir ada lagi topologi hybrid. Nah, setiap topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, silakan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang ada gitu. Jadi itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ini nanti akan kita bahas pada materi sendiri gitu ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya berdasarkan media transmisi. Nah, media transmisi artinya media yang menghubungkan antar pengirim dan penerima informasi atau data. Nah, ada dua macam pembagian jaringan komputer berdasarkan media transmisi yang digunakan. Yang pertama ada melalui media kabel atau dikenal dengan istilah wide cable. Jenis jaringan ini menggunakan media kabel, jelas ya, karena menggunakan media kabel jadi tentu dia menggunakan kabel sebagai media informasi antar jaringan, sebagai media yang menghubungkan antar jaringan komputer. Nah, beberapa kabel yang biasa digunakan untuk menerima dan mengirim sebuah data informasi pada jaringan komputer. Yang pertama ada kabel koaksial, ada kabel TP, baik STP dan UTP, ada lagi kabel fiber optik. Ya, jadi yang terbaru sekarang kabel fiber optik. Nah, selanjutnya ada yang tidak menggunakan kabel. Ini yang sekarang sering kita gunakan, dikenal dengan istilah wired atau wireless gitu ya. Nah, jaringan ini menggunakan sistem gelombang sebagai media bertukar informasi. Jadi dia sudah tidak lagi menggunakan kabel. Jadi tidak ribet pemasangannya, cukup menggunakan frekuensi. Kalau misalkan kita menangkap frekuensi tersebut pada jaringan tersebut, berarti kita bisa langsung bertukar data atau bertukar informasi ya. Dia menggunakan gelombang mikro, satelit, dan sinar inframerah untuk saling bertukar informasi.
Oke teman-teman, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Pada video kali ini kita sudah membahas terkait dengan mekanisme dan jenis-jenis jaringan komputer. Teman-teman silahkan pelajari sendiri hal-hal yang lain terkait dengan mekanisme dan jenis jaringan komputer. Mudah-mudahan secara singkat yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa mempelajari secara mandiri materi-materi yang berkaitan dengan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.